Maka setelah diberitahu bahwa itu perbuatan haram, dia menangis, dia menyesali selama tahun melakukan itu tanpa mengetahui itu semuanya. Karena itu tuntutan ibadah kita harus didasari ilmu, ya Allah. Pertanyaannya, mari kita tanya anak-anak kita, keluarga kita. Selama ini dia berwudu, apakah sudah tahu rukun yang wudu, yang membatalkan wudu dan syarat-syarat yang wudu? Coba kita tanya juga keluarga kita, anak kita yang sudah kawin, menantu kita misalnya, selama ini bagaimana mandi jenabahnya? Apakah tahu caranya mandi jenabah? Jangan-jangan dia sudah tidak mengetahui juga. Kita duduk bersama mereka, mari kita tanya sifat Allah 20 yang wajib, sifat Allah 20 yang mustahil, sifat jaiz Allah, sifat wajib Nabi, sifat mustahil Nabi, dan sifat jaiz Nabi. Apakah mereka tahu? Kita boleh cek ada di rumah kita. Padahal itu ilmu wajib. Ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Selama Anda belum mengetahui itu semuanya kewajiban, haram Anda belajar ilmu yang lainnya. Dosa berarti Anda mempelajari bahasa Inggris, ilmu komputer, ilmu kedokteran atau yang lainnya. Karena itu adalah ilmu wajib dan itu tidak menyita waktu yang banyak, ya ikhwan. Mungkin hanya beberapa hari akan selesai dan akan khatam ilmu yang wajib. Silahkan Anda mau jadi profesor, silahkan. Anda mau jadi dokter, silahkan. Ada cita-cita anaknya Anda jadi presiden, monggo, silahkan. Tetapi jangan meninggalkan yang wajib, karena itu adalah ilmu wajib. Ini yang dikatakan Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah fardhah bagi setiap orang muslim. Artinya setiap orang muslim tidak boleh melakukan satu tindakan atau perbuatan sebelum mengetahui, sebelum punya ilmu tentang halal dan haramnya dan bagaimana cara sah dan fasidnya. Enggak boleh. Sebelum kawin harus tahu bagaimana hukumnya perkawinan tadi itu, syaratnya bagaimana. Sebelum dia melakukan transaksi jual beli harus tahu hukumnya. Sebelum Ramadan ia melaksanakan puasa harus tahu tata cara puasanya, sehingga tidak melakukan ibadah yang fasidah, ibadah yang tidak sah. Kenapa? Melakukan ibadah yang fasidah itu sama dengan kata rikiah, meninggalkan ibadah. Sholat, khatam Quran, ya ikhwani, tapi dia fasid, sholatnya rusak misalnya. Kenapa? Tanpa wudhu sholatnya, sama dengan nggak sholat. Puasa, tapi puasanya nggak sah. Kenapa? Nggak pakai niat, sama dengan nggak puasa. Karena itu wajib untuk mempelajari itu semuanya. Nah, manusia ini kalau mau dibagi, ada yang disebut umum, ada yang disebut khusus. Masyarakat umum dan masyarakat khusus. Untuk masyarakat umum, mereka cukup mengetahui yang wajib-wajib, cukup mengetahui yang haram-haram, haram untuk ditinggalkan, wajib untuk dilaksanakan. Untuk masyarakat khusus, mereka tadi itu bukan hanya sekedar melaksanakan yang wajib, juga melaksanakan yang sunnah. Dia juga misalnya mengatur masjid, maka dia harus mengetahui ilmu cara pengaturan masjid. Dia sebagai dai, maka dia harus tahu bagaimana cara dia berdakwah. Dia sebagai kepala daerah, maka dia harus mengetahui bagaimana cara-cara keadilan yang diatur oleh Islam. Itu masyarakat khusus. Nah, disinilah kita harus paham, tidak ada satupun di antara kita yang tidak wajib untuk mencari ilmu. Wajib untuk mencari ilmu, wajib mencari ilmu.
Dan ilmu itu semuanya diatur oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Innama nu'idtu mu'allima. Kata Nabi, aku diutus sebagai guru. Dan Nabi sudah mengajarkan kita segala hal, ya. Segala hal, mulai kita memejamkan mata untuk tidur sampai mulai kita membuka mata bangun dari tidur sampai kita memejamkan mata untuk tidur, diatur oleh Nabi. Kita bangun tidur, diatur adabnya, apa yang harus kita baca. Kita bangun daripada tempat tidur masuk kamar mandi, diatur bagaimana tata caranya. Sampai-sampai kita membuang hajat diatur oleh Nabi, membersihkan najis diatur oleh Nabi. Allamana Rasulullah SAW hatta fil khala' kata sahabat. Nabi ini mengajarkan kita sampai buang hajat diajari. Kita berpakaian diatur, merawat badan diatur. Ada cara kapan kita, bagaimana cara menggosok gigi dengan siwak, bagaimana memotong kuku, hari apa caranya, bagaimana merapikan jenggot, bagaimana merapikan kumis, bagaimana kita bercelak, bagaimana kita tatayub, kita pakai minyak wangi, bagaimana kita harus mencukur bulu ketiak, bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita berdoa ketika di muka cermin, diatur oleh Nabi. Kita makan juga diatur, sebelumnya, tengah makan, setelahnya ada aturannya. Bahkan cara duduk makan diatur. Bahkan cara kita bersuap untuk makan diatur. Keluar rumah diatur, naik kendaraan diatur, masuk pasar diatur, cara jual beli diatur. Kita dalam kamar berhubungan intim sama istri juga diatur. Istri hamil bagaimana yang dilakukan diatur, ketika melahirkan diatur, semuanya ya kawan. Sampai kita belum tidur diatur. Pertanyaannya, sudahkah kita pelajari itu semuanya? Naftakhir bi Sayyidina Muhammad walakin lam na'mal bi adab Sayyidina Muhammad. Kita kadang-kadang bangga dengan Nabi, tapi kita tidak mengikuti aturan Nabi SAW. Haji, mau kita nilai apa Nabi kita ini? Hanya sekedar untuk banggaan seperti artis gitu. Nabi untuk kita ikuti, uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita hanya pandai-pandai muji, ya ikhwan. Qasidah kita lantunkan, maulid kita lakukan, tapi pernahkah kita koreksi diri seberapa kita mengikuti sunnah Nabi, ajaran Nabi SAW? Yang lebih gagal lagi, kegagalan kita wariskan ke anak kita. Anak kita tidak ta'lamun. Anak kita nggak belajar, ya ikhwan. Udah kita nggak tahu, anak kita biarkan nggak tahu seperti kita. Bahkan kadang-kadang lebih nggak tahu daripada kita. Haji. Suratul Fatihah nggak ngerti, bahasa Inggris fasih. Safinatun Najah nggak ngerti. Kitabnya yang berbahasa Cina pun ngerti. Isgadar ulumuddin fikum. Apa nilai ilmu agama ini di antara kita? Kalau kita meninggal dunia di kuburan, apa nilainya? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Sudah kita kenal. Tauhidnya sudah kita pelajari. Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Sudah kita kenal sejarahnya Nabi, keluarganya Nabi, adabnya Nabi, sudah kita amalkan sunnahnya Nabi. Wa ma dinuka, apa agama kamu? Sudah kita kenal hukum-hukum Islam, tata cara Islami. Wa ma qiblatuka, apa kiblat kamu? Kita menghadap sholat beneran. Jangan-jangan anak kita tarikus sholat. Berapa kali kita meninggalkan itu semuanya? Alasan ketiduran kan? Padahal main gak flamernya. Wama imamuka, apa imam kamu? Quran imami, udah kita pahami. Haji,
Kadang-kadang setua ini kita belum mengerti arti kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, itu pun nggak peduli, seakan-akan nggak perlu untuk dimengerti. Waman ikhwanuka, siapa saudara kamu? Ternyata yang selalu kita caci, yang satu kita laknat, yang selalu kita doakan jelek, saudara kita ya ikhwan. Muslimin, innamal mu'minuna ikhwah. Karena itu kita harus sadar bahwa anak-anak kita bukan hanya kewajibannya adalah untuk kita beri makan begitu saja, tapi harus kita didik, kita kenalkan kepada Tuhan kita. Kita kenalkan kepada salafnya kita. Kita kenalkan kepada Al-Quranul Karim. Kita cintakan kepada mereka semuanya. Allimu auladakum ala thalathati khisal hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa tilawatil Quran. Dan ketahuilah, jangan kita menyatakan cinta kepada anak hanya karena kita hanya cukup mewariskan harta, ya akhwan. Jangan. Anak kita akan jadi musuh kepada kita. Harta itu akan menjadi memperberat kehidupan kita di akhirat nanti. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah. Silahkan kalau Anda punya harta dari rezeki yang halal, silahkan Anda urusi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cinta anak silakan, tapi jangan mencintai anak lebih daripada mencintai Allah Rabbul Alamin, lebih daripada mencintai Sayyidina Muhammad SAW. Karena itu keliru sekali memanjakan anak walaupun dalam maksiat, mengurusi harta walaupun dengan cara yang haram, meribakan duit atau utang riba. Karena itu Allah mengingatkan, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Jangan melalaikan kalian mengurusi anak, cinta anak dan harta daripada berzikir kepada Allah. Ada menyatakan dzikrillah itu sholat, daripada sholat. Ada menyatakan dzikrillah itu Al-Quran, daripada ajaran Al-Quran dan membaca Al-Quran. Ada dzikrillah itu adalah kullu anwa'it ta'at, semua bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ayo kita sadari anak-anak kita adalah satu kebanggaan kita setelah kita wafat, ya ikhwan. Manusia yang sukses itu bukan karena hanya menjadi dirinya sukses, tapi juga anak-anaknya sukses. Bapak jenderal tapi anak pecandu narkoba, maka tidak bisa dibanggakan, ya ikhwan. Kenapa? Bapak meninggal, anak yang akan tampil, anaknya jenderal jadi pecandu narkoba. Begitu juga bapak berilmu, bapak wali, tapi kalau anak tidak dididik, maka yang akan muncul anaknya wali, anaknya soleh, anaknya kiai, anaknya ustadz, anaknya fulan, dan itu akan disebut nama antum. Karena itu rubbu auladakum, didik anak-anak kalian semuanya menjadi anak yang soleh, sehingga ketika Anda mati, maka anak Anda lah yang nanti akan tampil melambangkan siapa bapaknya. Disitulah Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika disebut-sebut ayahnya, ketika disebut-sebut datuknya, beliau mengatakan, jangan kamu sebut itu semuanya. Laisal fata man yaqulu kana abi, innal fata man yaqulu anada. Bukanlah pemuda yang bisa dibanggakan kalau pandai menceritakan kesuksesan ayahnya, datuknya, tapi pemuda yang bisa dibanggakan adalah kalau dia sukses seperti ayah dan datuknya. Tsumma la taqtarra bin nasabi la wala tagna bi kana abi wattabi sunnatah wattabi hadiya khairin nabi Ahmad al-Hadi ila sunani ila sanani. Jangan hanya sekedar untuk bangga dengan nasab, enggak cukup hanya sekedar dengan cerita walidi alim wa indi. Karena itu ajak diri Anda mengikuti Nabi Muhammad SAW, keluarga Anda juga demikian, maka Anda akan menjadi orang yang bisa dibanggakan oleh anak turun Anda, dan juga Anda akan bisa dibanggakan oleh kakek moyang Anda.
Mudah-mudahan insya Allah madrasah ini akan bisa menjadi satu lahan untuk membuat dan untuk menjadi ladang munculnya anak-anak solehin. Karena itu ayo kita titipkan, ya? Jangan kita menjadi orang yang tertipu ya ikhwani dengan dunia, menjadi ada kira-kira yang berpikir anak kepingin auladi seperti ajdadi, yang dia tadi itu turunan daripada Maulad Dawile atau As-Segaf atau Syekh Bakar bin Salim atau Al-Idrus atau Al-Attas atau Al-Muhdar atau Syekh Bakar bin Salim atau Al-Haddad, semuanya ada yang kepingin seperti datuknya, menjadi aktor, menjadi aulia, menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bas, ente kepingin anaknya ente hanya sekedar jadi pegawai yang digaji 5 malayin, 10 malayin. Boleh nggak kepingin jadi seperti itu? Tidak ada kan yang lebih mulia daripada ajdadul punya ikhwani. Tapi mereka mendapatkan itu semuanya dengan apa? Dengan istiqamahnya, dengan ilmunya. Al-fakhru illa al-ilmi innahum al-huda liman istahda adillahu. Itulah yang dibanggakan. Karena itu alimun fadilun abi thumma jaddi hakada al-mukhtari wa ana artaji mithla abai dhaka aqsal munal minal ghaffari. Alim bin alim bin alim, wali bin ali bin wali sampai nabi. Itulah nasab datuk-datukku. Berhenti dari situ lah. Wa ana artaji, aku berharap bercita-cita seperti mereka. Itulah cita-cita tertinggiku dari Tuhan yang Maha Mengampuni dosa. Itu jadikan cita-cita tertinggi. Jangan kita kepingin jadi bos sementara, tapi kita ingin jadi orang yang mulia dunia serta akhirat. Insyaallah Rabbana yaftah qulubana wa yumalli qulubana bil asrar wa yaj'alna wa iyyakum insyaallah qurrat ayn sidil mukhtar wa al-athhar wa ashabil akhyar wa yuslihna wa yuslih awladana wa yaj'alhum insyaallah muwaffaqin hadhihi muhtadin ila al-amilin qurrat ayn sidil mursalin. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.